ibu-ibu kader yang hebat. Salam kenal, perkenalkan kami dari tim pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya akan memberikan penyegaran kembali pada ibu-ibu kader tentang deteksi dini risiko tinggi kehamilan. Salah satu penyebabnya dari angka kematian ibu yang masih tinggi adalah ibu hamil menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan penyebab yang berikutnya adalah terjadinya perdarahan saat melahirkan. Kedua penyebab tersebut merupakan salah satu bentuk risiko tinggi kehamilan. Maka pencegahannya adalah dengan cara melakukan deteksi dini yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat dibantu oleh kader kesehatan. Nah, ibu-ibu kader, saat ini seringkali kita jumpai bahwa ibu-ibu menganggap bahwa kehamilan itu adalah segala sesuatu yang alami dan kodrati. Namun, kehamilan itu akan menjadi tidak normal jika disertai dengan gangguan seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian perdarahan, pandangan kabur, dan lain sebagainya. Lebih-lebih jika ibu hamil tidak segera memeriksakan kehamilannya ke bidan atau ke dokter. Ibu kader yang hebat, untuk mendeteksi risiko tinggi kehamilan, sebaiknya kita kenal dulu tanda bahaya kehamilan. Tanda bahaya kehamilan adalah tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan yang harus kita laporkan karena hal tersebut bisa menyebabkan kematian ibu dan bayi. Macam tanda bahaya yang pertama, perdarahan pervaginam adalah keluarnya darah pada jalan lahir yang disertai rasa nyeri dan perdarahannya bersifat berulang. Kedua, sakit kepala yang hebat, pandangan kabur, bengkak pada wajah dan tangan. Keadaan ini adalah keadaan yang serius karena merupakan tanda-tanda atau gejala dari preeklamsi. Ketiga, keluar air ketuban sebelum waktunya. Ketuban pecah dini atau sebelum proses persalinan berlangsung. Keempat, gerakan janin yang berkurang. Jika ibu merasakan gerakan janin yang berkurang, yang normalnya minimal 3 kali dalam 1 jam atau minimal 10 kali dalam 12 jam. Ibu kader kesehatan yang hebat, setelah ibu mengenal tanda dan bahaya kehamilan, perlu juga memahami kehamilan berisiko yang kita kenal dengan 4 terlalu. Terlalu muda untuk menikah, terlalu tua untuk hamil, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak melahirkan anak. Keadaan berisiko yang lain adalah 3 terlambat. Terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan. Kartu skor Puji Rohyati adalah salah satu alat bantu yang mudah untuk para kader kesehatan membantu di dalam mendeteksi dini risiko tinggi kehamilan. Di dalam kartu skor Puji Rohyati, ibu dalam masa kehamilan dikelompokkan menjadi kelompok faktor risiko yang pertama, primi muda dengan skor 4 jika ibu terlalu muda saat hamil pertama di usia 16 tahun atau kurang. Kedua, primi tua dengan skor 4 jika ibu hamil pertama setelah menikah 4 tahun atau lebih dan berusia 35 tahun ke atas. Yang ketiga, anak terkecil kurang dari 2 tahun dengan skor 4, primi tua sekunder yaitu mempunyai anak terkecil 10 tahun lebih, skor 4. Kelima, granda multi dengan skor 4 jika ibu terlalu punya banyak anak 4 atau lebih. Keenam, umur 35 tahun atau lebih dengan skor 4, tinggi badan ibu hamil 145 cm atau kurang dengan skor 4 dan mempunyai riwayat obstetrik jelek, skor 4. Faktor resiko selanjutnya, ibu pernah melahirkan dengan bantuan alat seperti vakum, skor 4, pernah melahirkan dengan riwayat perdarahan,
ataupun plasenta tertinggal, skor 4. Yang ke-10, pernah melahirkan melalui operasi sesar dengan skor 8. Ibu-ibu kader yang hebat, marilah sekarang kita mengenal kelompok faktor risiko yang kedua. Kelompok faktor risiko yang kedua, yang pertama adalah ibu hamil dengan anemia, dengan gejala pucat, badan lemas, lekas lelah, dan lesu. Ini adalah skornya 4. Kemudian yang berikutnya, ibu hamil dengan malaria. Biasanya gejalanya panas tinggi menggigil, keluar keringat, sakit kepala, dan muntah-muntah. Ini skornya 4. Faktor risiko yang selanjutnya adalah ibu hamil dengan TBC paru. Gejalanya adalah batuk yang lama tidak sembuh-sembuh, batuk darah, badan lemas, dan kurus. Ini skornya 4. Kelompok faktor risiko kedua yang selanjutnya adalah ibu hamil yang mengalami keracunan atau preeklamsi dengan gejala bengkak pada muka dan tungkai, tekanan darahnya tinggi, dan terdapat albumin pada air seni. Ini skornya 4. Kemudian ibu hamil yang mengalami hamil kembar. Biasanya perutnya ibu itu terlihat besar dan gerakan anak terasa banyak di satu tempat. Ini skornya 4. Kemudian ibu hamil dengan hidramnion atau kembar air. Ini biasanya ibunya terlihat perutnya besar dan gerakan anaknya tidak begitu terasa. Ini skornya 4. Kelompok faktor risiko kedua berikutnya, jika ibu hamil mengalami janin mati dalam kandungan. Biasanya di sini ibu hamil tidak merasakan adanya gerakan bayi di dalam kandungan. Ini skornya 4. Ibu hamil dengan kehamilan yang usianya 9 bulan lebih 2 minggu. Ini skornya 4. Kemudian ibu hamil yang mengalami kehamilan letak sungsang atau letak lintang. Ini skornya 8. Ibu kader yang hebat, sampailah kita pada kelompok faktor risiko yang ketiga. Yang pertama adalah perdarahan dengan skor 8 jika ibu hamil mengalami perdarahan pada saat kehamilan. Yang terakhir, eklamsi dengan skor 8 jika terjadi kejang pada ibu hamil usia 7 bulan atau lebih. Ibu kader yang hebat, setelah kita mempelajari pengelompokan resiko tinggi ibu hamil dalam kelompok faktor risiko 1, waspada, faktor risiko 2, bahaya, faktor risiko 3, ancaman nyawa ibu dan bayi, langkah kita selanjutnya adalah melakukan scoring. Scoring ini berdasarkan kartu skor Puji Rohyati yang terbagi menjadi 3, kehamilan resiko rendah atau KRR dengan jumlah skor 2. Kehamilan resiko rendah di sini diartikan bahwa kehamilan ibu ini tanpa masalah dan kemungkinan besar persalinannya dapat berjalan normal, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Kedua, kehamilan resiko tinggi atau KRT dengan jumlah skor 6-10. Kehamilan resiko tinggi diartikan bahwa ibu hamil saat ini terdapat satu atau lebih faktor risiko, baik dari pihak ibu maupun janin, yang dapat memberikan keadaan kurang menguntungkan bagi ibu dan janin, dan memiliki resiko kegawatan tetapi tidak darurat. Kehamilan resiko sangat tinggi diartikan bahwa kehamilan ibu saat ini memberikan dampak gawat dan darurat bagi jiwa ibu dan atau bayinya yang membutuhkan rujukan tepat waktu dan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Nah, ibu-ibu kader, bagaimana? Sudah jelas sekarang? Setelah ibu-ibu kader mengenal 3 kelompok faktor risiko, yaitu kelompok faktor risiko 1, 2, dan 3, selanjutnya ibu-ibu kader dapat belajar cara pengisian skor Puji Rohyati. Berikut ini adalah contoh kartu skor yang nanti ibu-ibu gunakan untuk mengisi skor Puji Rohyati. Sekarang marilah kita saksikan video pengisian skor Puji Rohyati
kemudian video pengukuran lila atau lingkar lengan atas, dan video pengukuran tinggi badan dan berat badan pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Halo ibu-ibu kader, hari ini kita akan belajar untuk mengisi kartu skor Puji Rohyati. Nah, sebelum belajar untuk mengisi kartu skor ini, ada 3 bagian yang harus kita ketahui, yaitu masalah atau faktor resiko yang pertama pada tabel yang berwarna putih, kemudian faktor resiko yang kedua pada tabel yang berwarna kuning, dan faktor resiko ketiga pada tabel yang berwarna merah. Di sini juga sudah ada skor untuk menilai setiap faktor resiko dengan nilainya masing-masing. Di sini juga terdapat skor awal ibu hamil yang diberikan skor 2. Di samping skor ini ada tabel triwulan, di mana tabel triwulan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada triwulan 1, yaitu pada kehamilan 1 sampai 3 bulan, kemudian triwulan 2 pada kehamilan 4 sampai 6 bulan, dan triwulan 3.1 ini pada kehamilan 7 sampai 8 bulan, dan juga ada triwulan 3.2 pada kehamilan 9 bulan sampai melahirkan. Jadi ketika kita mengisi kartu skor ini disesuaikan dengan triwulan atau usia kehamilan. Bagaimana ibu-ibu? Mudah kan untuk mengisi kartu skor Puji Rohyati ini? Selamat belajar. Terima kasih. Halo ibu-ibu kader, supaya belajarnya semakin mudah dan semakin lancar, kita masuk ke kasus kedua ya. Untuk kasus yang kedua ini, kartu skornya masih sama, masih dengan 3 bagian yang warna putih, kuning, dan merah. Nah, sekarang langsung saja kita coba untuk mengisi. Ternyata ibu-ibu kader ini menemui ibu hamil dengan usia kehamilan 3 bulan. Berarti ini masuk ke triwulan yang mana ibu-ibu? Masuk ke triwulan yang pertama, karena usia kehamilannya 3 bulan ya. Nah, kemudian waktu kita tanya, ternyata ibu hamil ini terlalu muda hamil pertama dengan usia kehamilan kurang dari 16 tahun. Berarti kita berikan skor 4 di kolom triwulan yang pertama ini. Kemudian kita tanya lagi, ternyata ibu hamil ini terlalu pendek dengan tinggi badan di bawah 145 cm. Berarti ini kita berikan skor lagi 4. Nah, ternyata ibu hamil yang ibu-ibu kader temui ini tidak memiliki kasus di kolom yang berwarna kuning dan berwarna merah. Berarti langsung saja dijumlahkan, berarti 4 ditambah 4 yaitu 8, kemudian ditambahkan skor awal ibu hamil yaitu 2, berarti 8 ditambah 2 yaitu 10. Dari skor 10 ini kita masuk ke rujukan. Ternyata 10 ini masuk ke rujukan yang berwarna kuning. Dengan skornya 10 berarti 6 sampai 10 di skor berwarna kuning. Nah, warna kuning ini status kehamilannya KRT atau kehamilan resiko tinggi, di mana perawatannya bisa ke bidan dan bisa ke dokter. Untuk rujukannya bisa ke bidan dan bisa ke puskesmas. Untuk tempatnya bisa di Polindes, puskesmas, dan rumah sakit. Nah, untuk penolongnya ini bisa bidan dan juga bisa dokter. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Pengukuran tinggi badan. Alat yang akan digunakan yaitu mikrotois atau mikrotoa yang berkapasitas 2 meter. Pastikan kita pilih permukaan bidang yang datar untuk melakukan pengukuran. Dan untuk mendapatkan hasil yang akurat, kita perlu memastikan jendela baca pada mikrotoa sudah tepat pada angka 0 ya.
Pastikan responden tidak memakai aksesoris pada kepala agar kepala menempel pada dinding. Pastikan kedua kaki sejajar dan tumit menempel pada dinding. Untuk cara pengukurannya, tarik alat ukur sampai ke bagian kepala, kemudian baca hasilnya. Ada 5 titik yang harus dipastikan oleh pengukur. Yang pertama, bagian kepala yang harus menempel pada dinding, kemudian punggung, pantat, betis, hingga tumit yang harus menempel pada dinding. Pengukuran berat badan. Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan yaitu timbangan. Pastikan jendela baja tepat di angka 0. Pilih bidang yang datar dan rata untuk meletakkan alat timbangan. Pastikan juga alat timbangan tidak bergerak dan stabil di atas lantai. Jika terdapat aksesoris seperti tas, handphone, dan lain-lain, harus diletakkan terlebih dahulu. Pastikan juga responden tidak menyender ke tembok dan pandangan tetap lurus ke depan, kemudian baca hasilnya. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Alat yang digunakan yaitu pita ukur lila. Pengukuran lila dilakukan di tangan kiri atau di tangan yang tidak efektif. Untuk cara pengukurannya, tangan responden ditekuk dan diarahkan ke depan, kemudian diukur dari tulang lengan bagian atas sampai ke siku. Setelah itu, hasil pengukuran tersebut dibagi 2, karena hasil yang kita dapatkan 32 cm, maka pita ukur diletakkan pada ukuran 16 cm. Kemudian, kaitkan pita ukur dan kita bisa membaca hasilnya. Hasil dari pengukurannya yaitu 27 cm. Untuk normal lila sendiri yaitu lebih dari 23,5 cm.